Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fatal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita sudah selesai Ramadan, selesai pula kita bulan Syawal. Bentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Sebelum Ramadan, saya khutbah di sini menyampaikan tentang 8 penyakit hati dan bahayanya. Adapun pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan materi gak jauh-jauh dari Idul Fitri. Doa yang sering dibaca saat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal a'idin wal fa'izin kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian, puasa kami dan puasa kalian. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang yang termasuk orang yang minal aidin, termasuk orang yang berhari raya, wal faizin, dan termasuk orang yang beruntung. Kullu am wa antum bi khair. Semoga dalam 1 tahun berikutnya kita mendapatkan kebaikan sebelumnya. Kata beruntung, wal faizi, beruntung, dalam Al-Quran diredaksikan dengan 2 redaksi. Pertama al-falah, yang kedua al-fauz. Al-falah artinya secara bahasa falaha yaflahu, mengolah, membaca. Secara istilah, tercapainya tujuan yang dicita-citakan berkat ilham yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa menuju jalan keberhasilan, menurut Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Lalu apa al-fauz yang didoakan dalam Idul Fitri itu? Berasal dari kata faza yafuzu, memperoleh kemenangan, kesuksesan, selamat dan terhindar. Faizun, orang yang memperoleh kemenangan atau hal yang menggembirakan. Menurut Imam Al-Ghazali, kemenangan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat yang menjadi tujuan akhir semua manusia. Kebahagiaan yang dimaksud meliputi 4 hal. Yang pertama, kebahagiaan itu sifatnya kekal, tidak ada akhirnya. Yang kedua, gembira, tidak ada duka citanya. Yang ketiga, pengetahuan tanpa kebodohan, kekayaan tanpa kemiskinan. Dan yang keempat, kesempurnaan tanpa kekurangan, dan kemuliaan tanpa kehilangan, kehinaan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu kajian tematik dalam Al-Quran tentang al-fauz, yaitu 8 jenis orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-fauz. Apa yang pertama? Yaitu orang yang sabar. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang artinya, sungguh pada hari ini aku memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itu orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi kalau kita mau bicara keberuntungan, kemenangan, siapa yang dapat? Yang dapat yang pertama orang yang sabar. Kata sabar adalah satu-satunya akhlak dalam Al-Quran yang paling banyak disebut. Banyak dalam Al-Quran, sabar, syukur, qanaah, ikhlas, wara, dan lain-lain. Tapi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah kata sabar.
Bahkan kata sabar erat kaitannya dengan kepemimpinan. Pemimpin harus sabar. Pemimpin kagak sabar, rakyatnya dipitasin satu-satu, bahaya. Yang kedua, orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan siapa? Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqillah wa yattaqi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, merekalah orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Digandengin itu 3. Pertama, orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Kedua, orang yang takut. Yang ketiga, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang takwa tanpa rasa takut kepada Allah. Gak ada orang yang takut kalau orang itu belum melaksanakan kewajiban kepada Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, apa bentuk keberuntungan, kemenangan? Siapa yang dapat? Yang dapat keberuntungan dan kemenangan al-fauz adalah orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Surah Ali Imran ayat 185 Allah katakan, yang artinya Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan dilanjutkan, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Ya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh merekalah yang beruntung. Kalau di dunia orang bisa berbuat semaunya, di akhirat nggak bisa. Keberuntungan yang sebenar-benarnya nanti akan didapatkan di akhirat. Orang dijauhkan dari neraka nanti di hari kiamat, masukkan ke surga, mereka lah yang beruntung. Lalu siapa lagi orang yang mendapatkan al-fauz, keberuntungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'ahu, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, pertama-tama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Mereka itulah yang Allah akan sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Surga itu kekal, mereka pun kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang agung. Jadi orang yang beruntung, orang yang menang itu sahabat Nabi dan orang yang mengikuti Nabi, orang mengikuti sahabat Nabi. Ya. Jadi kalau dibilang ada orang yang bilang ahlu sunnah wal jamaah nggak ada dalam Al-Quran, itu ngimpi di siang bolong. Ini dalilnya jelas. Ahlu sunnah wal jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, siapapun yang berada di jalanku, kata Rasul, dan di jalan sahabat-sahabatku. Jadi ada dalil. Ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? NU ahlu sunnah, Muhammadiyah ahlu sunnah, Persis ahlu sunnah, jamaah tabligh ahlu sunnah. Banyak. Yang bukan ahlu sunnah siapa? Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, bukan ahlu sunnah. Termasuk yang bikin kemarin tuh di Al-Zaitun, azan kayak orang orasi, sholat campur laki perempuan, sholat ada orang Kristennya, bid'ah sebenar-benarnya itu. Mereka itu ahli bid'ah. Lalu yang kelima, orang yang mendapat kemenangan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Orang yang membeli surganya, surga Allah, dengan harta, bahkan dengan jiwa mereka.
surah At-Taubah Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sungguh Allah telah membeli dari orang yang beriman. Bayangkan bahasa yang Allah gunakan, Allah beli. Padahal harta kita, jiwa kita, tubuh kita, semua yang kita miliki milik Allah. Kenapa Allah tidak katakan sesungguhnya Allah akan ambil dari orang beriman? Kenapa Allah katakan Allah beli? Karena Allah menghargai pengorbanan kita. Allah menghargai apa yang kita lakukan. Maka Allah katakan Allah beli. Padahal itu semuanya punya Allah. Apa yang dibeli? Harta mereka, jiwa mereka, diberikan oleh mereka kepada Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga yang dijanjikan untuk mereka. Dengan cara apa? Mereka berperang di jalan Allah sampai mereka membunuh atau mereka terbunuh di jalan Allah. Itu adalah janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan juga dalam Al-Quran. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikianlah kemenangan yang agung. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang mendahulukan anfusahum wa amwalahum, mendahulukan menyebut anfus daripada amwal, satu-satunya ayat ini. Ayat yang lain amwalahum, anfusakum, amwal baru anfus. Kalau ini anfus dulu baru amwal, menunjukkan benar-benar yang kita berikan kepada Allah yang terbaik. Harta sama diri kita mana yang terbaik? Diri. Orang rela mengorbankan segalanya, yang penting dirinya selamat. Nah ini yang paling berharga, ini yang kita berikan di jalan Allah. Siapa lagi orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia adalah wali-walinya Allah yang keenam. Siapa itu wali-walinya Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Surah Yunus ayat 62. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu cirinya. Orang yang jadi walinya Allah, nggak ada rasa takut bagi mereka dan nggak ada mereka bersedih hati. Takut apa? Takut akan masa depan. Nasib mereka nanti di hari kiamat bagaimana? Apa surga atau neraka? Gak ada rasa takut bagi mereka karena diperlihatkan surga di depan mata mereka. Gak ada mereka bersedih hati. Atas apa? Sedih atas apa yang ditinggalkan. Sedih atas meninggalkan keluarganya, sedih meninggalkan orang tuanya, sedih meninggalkan anak istrinya, sedih meninggalkan saudaranya, sedih meninggalkan teman sejawatnya. Tapi mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Karena Allah akan menanggung hidup semua orang yang ditinggalkan oleh wali-wali Allah itu. Pertanyaannya, siapa wali Allah itu? Yang punya karakter la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang yang disebut wali itu bukan orang yang bisa jalan di atas air, bukan orang yang bisa melipat bumi, bukan orang yang bisa terbang. Tapi wali Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka senantiasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang didapat oleh wali-wali Allah itu? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan berita gembira pula di akhirat. Tentang dunianya mereka gembira, tentang akhiratnya mereka gembira. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Janji Allah pasti benar. Demikianlah kemenangan yang agung. Jadi mereka yang mendapatkan kemenangan adalah wali-wali Allah. Yang ketujuh, siapa yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan itu? Orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 30 dikatakan, yang artinya, maka adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya,
Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang rahmat surga diredaksikan dengan rahmat. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Jadi yang mendapatkan keberuntungan orang yang beriman lalu beramal saleh. Terakhir, siapa yang disebut oleh Allah yang ke-8 mendapatkan keberuntungan, kemenangan dalam surah At-Taubah ayat ke-20. Siapa itu? Orang yang hijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, kata Nabi. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan semua yang Allah larang atas dirinya. Allah katakan yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajat mereka di sisi Allah. Merekalah orang yang mendapatkan kemenangan. Ketika kita ingin mendapatkan kemenangan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus hijrah. Hijrah dari maksiat jadi taat. Hijrah dari syirik jadi tauhid. Hijrah dari ragu-ragu jadi yakin. Hijrah dari teman-teman yang membawa pengaruh buruk menjadi pengaruh baik. Hijrah dari penghasilan syubhat menjadi penghasilan yang halal 100% kita pastikan. Hijrah dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang membuat kita mudah untuk ibadah. Hijrah dari malas berdakwah menjadi rajin berdakwah. Hijrah dari malas belajar tahsin karena malu udah kelewat tua, jadi nggak malu belajar tahsin. Lebih malu lagi kalau kita nggak bisa baca Quran. Hijrah dari kondisi yang buruk menjadi yang baik, dari kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik. Itulah hijrah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi orang yang beruntung bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله